Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan pada bulan Ramadan terutama yang penuh berkah ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang tiada henti-hentinya karena Allah pula lah yang memberi kita nikmat juga tiada henti-hentinya. Kemudian semoga salawat serta salam juga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, khulafaur rasyidin, terutama para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah juga termasuk kita dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita sedikit belajar tentang akhlakul karimah. Jadi tentang akhlak atau tabiat perbuatan yang karimah, yang terpuji. Jadi bagaimana kita ini konsekuensi dengan predikat kita sebagai seorang muslim, tapi bagaimana sikap kita, akhlak kita, kepribadian kita itu bisa mengimbangi sebagaimana kita menyandang predikat sebagai seorang yang muslim. Jadi jangan sampai kita mengaku muslim tapi mempunyai akhlak, mempunyai kebiasaan atau tabiat yang madmumah, yang tercela. Nauzubillah min dzalik. Jadi marilah kita belajar sedikit demi sedikit, insyaallah kita bisa mengamalkannya, dan juga semua akhlakul karimah ini juga telah diteladankan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan membahas tentang zuhud fi dunia, yaitu zuhud di dunia. Jadi apa yang dimaksud dengan zuhud? Ada sebuah hadis yang mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum, mutafaqun alaih. Yang artinya adalah An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ungduru ila man huwa, lihatlah kalian kepada siapa asfala minkum, yang lebih rendah dari kalian. Jadi di sini Rasulullah memerintahkan kepada kita, ungduru, lihatlah, pandanglah kepada siapa, ila man huwa asfala minkum, yaitu orang yang lebih rendah dari kita. Wala tangduru ila man huwa, dan janganlah kalian itu melihat kepada siapa huwa fauqakum, yang ada di atas kalian, yang berada lebih dari kalian. Bahwa ajdaru alla tasdaru, maka hal yang seperti itu, yang demikian itu bisa menghalangi, bisa menjadikan benteng dalam diri kalian itu untuk apa? Alla tasdaru, untuk tidak mensyukuri, untuk bisa lebih mensyukuri nikmat Allah alaikum, yaitu nikmat Allah kepada kalian semua. Jadi kalau artinya sebagaimana yang bisa kita tangkap adalah Rasulullah memerintahkan bagaimana kita ini di dalam kehidupan dunia janganlah melihat sesuatu itu yang lebih dari kita, baik itu dari segi harta, almal harta, atau mungkin dari segi ciptaan, bagaimana Allah menciptakan manusia itu benar-benar berbeda, karena memang sudah sunatullah, Allah menciptakan manusia, semua makhluk itu berbeda. Jadi semuanya itu mempunyai ciri masing-masing, mempunyai nilai sendiri-sendiri, yang di dalamnya juga Allah memberikan keutamaan, dan juga Allah di dalamnya juga memberikan kelemahan. Jadi memang sudah sunatullah, inilah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Hadis ini mutafakun alaih, yaitu disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan, idza nadhara ahadukum, jika salah satu di antara kalian itu melihat ila man fadhala alaihi, kepada orang yang lebih utama, fil mal wal khalqi, dalam hal harta benda, terutama harta benda dunia, wal khalqi, dan penciptaan, maksudnya adalah
penciptaan ada beberapa makhluk manusia terutama yang diciptakan mungkin dengan fisik yang sempurna, dengan bentuk badan yang bagus seperti apa, itulah perbedaan yang ada dalam penciptaan manusia. Fal yangdur ila man huwa asfala minhu. Maka lihatlah kepada orang lain yang lebih rendah darinya. Jadi Rasulullah sekali lagi memerintahkan, lihatlah yang lebih rendah dalam hartanya, dalam penciptaan. Jadi memang hal ini bisa memberikan kita semangat untuk selalu bersyukur. Bayangkan kalau kita melihat sesuatu itu yang ada di atas kita, mungkin si A, si B mempunyai harta yang lebih, kemudian si A, si B mempunyai mungkin kulitnya lebih putih, rambutnya lebih bagus, mungkin kita akan memandang, lalu bagaimana Allah kok seperti ini memberikan saya takdir yang sekiranya kurang. Jadi kita selalu merasa kurang, kita mungkin nanti bisa melenceng dari keimanan kita kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita untuk menjaga rasa syukur kita supaya kita tidak kufur adalah lihatlah yang di bawah kita. Jadi zuhud itu secara bahasa adalah qillatu rubah fi syai'in. Jadi sedikitnya rasa cinta kepada sesuatu. Jadi kita itu menyukai sesuatu, kita ada rasa senang terhadap sesuatu hal itu hanya sedikit. Jadi tidak terlalu besar. Jadi kita tidak menaruh rasa cinta kita itu sepenuhnya, tidak menaruh rasa keinginan kita itu pada sesuatu itu benar-benar kita inginkan, tidak, tapi hanya sedikit saja. Jadi secara bahasa zuhud itu adalah kilah itu sedikit, sedikitnya rasa keinginan kita terhadap sesuatu. Kemudian secara istilah juga dijelaskan, ini yang lebih luas terutama adalah baghdud dunia wal i'radu anha. Baghdud dunia itu ada rasa seperti rasa menghindari lah, tapi bukan kita bermaksud membenci atau anti dunia, bukan, tapi kita lebih menarik diri dari kehidupan dunia, wal i'radu anha, dan kita mengambil jarak dari dunia. Maksudnya adalah jangan sampai kita dan dunia itu kita menyatu dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Maksudnya bagaimana kita mengambil jarak adalah kita tahu bahwasanya nikmat-nikmat di dunia itu hanyalah sementara. Jadi kita kembali lagi bahwasanya kesenangan kita itu hanya sedikit saja yang kita taruh untuk nikmat di dunia. Jadi jangan sepenuhnya rasa cinta kita itu kita berikan kepada dunia. Jadi dunia ini kita pandang seperti apa, jadi kita hanya sedikit saja, tidak perlu menggebu-gebu lah kita mengejar dunia dengan keringat kita, dengan usaha keras kita, dengan jerih payah kita, tapi minta maaf kita lupa dengan yang lebih penting, yaitu adalah akhirat kita. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Kemudian ada arti lain, yaitu tarku rohati dunia, meninggalkan kesenangan dunia, tolaban li rohatil akhirah. Dengan sebab adalah mencari kesenangan akhirat. Jadi kita bagaimana meninggalkan dunia, tapi kita punya alasan. Alasannya adalah li tolabi rohatil akhirah. Jadi bagaimana kita untuk mencari, kita untuk berupaya menggapai kesenangan atau kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Nah, itulah makna yang lebih luas. Jadi bagaimana tadi Rasulullah benar-benar mewanti-wanti kita. Jadi jangan sampai kita ini dalam kehidupan dunia, terutama kita yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak sekali cobaan, banyak mungkin tetangga kita yang dengan mudahnya bisa membeli motor macam-macam, bisa membeli kendaraan mobil dan sebagainya, punya rumah yang bagus. Nah, itulah mungkin kalau kita kurang mengendalikan diri kita dan hati kita, mungkin kecintaan kita terhadap nikmat dunia itu bisa kebablasan. Jadi kita bagaimana bisa memiliki yang sedemikian itu, bisa memiliki seperti apa yang dimiliki orang lain, nah itu justru nanti akan mengikis rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang dicintai Allah adalah bagaimana rasa syukur kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sebenarnya dicintai oleh Allah. Jadi bukan bagaimana kita mengejar dunia yang fana ini dengan jerih payah, tapi kita lupa dengan akhirat kita. Nah, itulah yang perlu kita jaga. Jadi kita lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah, dengan apa balasan yang akan diberikan oleh Allah. Karena sesungguhnya pahala dan sebagainya itu adalah sesuatu yang kita belum bisa melihat. Jadi seperti apa bentuknya, nah itulah kita menaruh keyakinan. Jadi kita menaruh kecintaan kita itu lebih besar ke sana, lebih besar harapan kita dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi di hadapan kita ini adalah
sesuatu yang semu. Jadi jangan sampai terbalik. Jadi kita mungkin kehidupan di akhirat itu kan mungkin karena belum terlihat, jadi kita santai-santai saja. Jadi kurang bekal. Padahal sesungguhnya watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi berbekalah kalian semua karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita. Jadi memang Allah itu tidak melihat pada bentuk kalian, tidak melihat kepada berapa jumlah harta, tapi Allah melihat kepada ketakwaan yang kita miliki. Jadi apa yang akan kita bawa, apa yang akan menjadi bekal kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Jadi memang banyak sekali orang itu tergoda ya, mungkin Yunus Sewu ketika dia sudah memiliki motor dengan merek tertentu, dengan kualitas yang sudah standar, yang sudah baik, sudah layak untuk dia kehidupan sehari-hari, tapi karena dia kurangnya rasa zuhud, dia masih ingin sesuatu yang lebih dan lebih. Nah, dia dengan susah payah, dengan ya sebenarnya dia hanya membuang-buang waktu, mungkin hartanya, mungkin Yunus Sewu utang sana utang sini hanya untuk ganti dengan kendaraan yang lain. Nah, itulah sesungguhnya malah nanti rasa syukur itu akan hilang. Jadi memang di situ kita akan terjebak dalam rasa tamak kita. Jadi kita terjebak dalam rasa rakus kita. Jadi kita hanya menuruti hawa nafsu, tapi kita tidak bisa mengendalikan apa yang ada dalam diri kita. Jadi bagaimana hawa nafsu ini kita latih untuk berzuhud di dunia ini. Jadi kita memandang, kita memberikan rasa kecintaan kita di dunia ini hanya sedikit saja. Jadi tidak perlu sebanyak-banyaknya, tidak perlu istilahnya bahasa Jawanya itu ngoyo lah seperti itu, karena memang dunia ini tidak akan kita bawa di kehidupan akhirat. Jadi insya Allah kita juga melatih diri kita, karena ini memang sulit ya, karena cobaannya banyak sekali. Karena kanan kiri kita ini sekarang yang dikejar hanyalah insya Allah kebanyakan adalah kehidupan dunia. Jadi bagaimana orang itu berlomba-lomba, bagaimana dia mempunyai harta yang banyak, seperti apa dia merasa bangga, dia merasa bahagia, dia memiliki kendaraan yang bagus dengan tipe model tertentu, dia merasa bangga, dia merasa bahagia. Nah, inilah sesungguhnya cobaan-cobaan dari setan yang bisa menggiring kita untuk tidak zuhud dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi hanya akan menggiring kita kepada kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan bisa melarikan kita, menghindarkan kita dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, inilah pentingnya rasa zuhud kita tanamkan mulai sejak sekarang, kita latih bagaimana jangan sampai kita itu terlena dengan apa nikmat yang Allah berikan. Tapi memang bolehlah kita tidak berputus asa untuk mencari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Carilah kehidupan dunia semampu kalian, tapi ingat jangan sampai kalian melupakan kehidupan kalian di akhirat. Jadi kita jadikan dunia ini sebagai bekal yang baik, bekal yang sangat bisa membantu insya Allah kehidupan kita di akhirat dengan menjalankannya sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah zuhud dalam hal harta, dalam harta, dan juga dalam penciptaan makhluk. Jadi kita memandang, kita melihat masih banyak orang itu yang berada di bawah kita. Jadi kalau kita memandang sesuatu adalah yang di bawah kita, maka insya Allah dalam hati kita ini akan tertanam rasa syukur dan syukur. Jadi kita memandang sesuatu, alhamdulillah Allah masih memberikan saya ini, Allah masih memberikan saya itu. Jadi ketika kita memandang sesuatu yang lebih rendah dari kita, inilah perintah dari Rasulullah, yaitu lihatlah kalian kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Inilah maksud Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kita untuk zuhud dan mengajarkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah rahimakumullah yang sedikit ini, semoga bisa bermanfaat, karena bagaimana zuhud ini akhlak karimah yang insya Allah bisa melatih kita untuk selalu bersyukur. Ini sepertinya simple, sepertinya sedikit, tapi insya Allah kalau kita tanamkan dalam diri kita, insya Allah akan melatih diri kita untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.